Pagi, semangat bagi semuanya yang ada di Bali dan Banyuwangi dan Jakarta, Indonesia semuanya, Sulawesi, Palembang, semuanya aja lah. Ya, suaranya Mister ini agak akor sedikit. Bagaimana bisa survive tinggal dan hidup di Bali ya, untuk cowok dan cewek. Memang saat ini orang asing terutama dari negara barat banyak menguasai bagian-bagian Bali karena kombinasi faktor sejarah, pariwisata, investasi, properti, dan budaya lokal yang terbuka terhadap pengaruh luar. Jadi sejak era pariwisata tahun 1970-an, Bali mulai dikenal dunia, terutama kota Legian Seminyak. Banyak bule-bule itu tinggal lama, membuka usaha atau bahkan menikah dengan orang lokal karena aturan hukum di Indonesia tidak memperbolehkan orang asing memiliki tanah. Mereka biasanya menggunakan sistem hak sewa atau leasehold jangka panjang, menikah dengan warga lokal atau memakai skema perusahaan lokal, nomine, seperti itu. Uang dari luar negeri membuat mereka bisa membeli akses ke properti premium, ya, membuka villa, kafe, bar, hotel, dan tempat wisata. Lokal Bali karena faktor ekonomi sering bersedia joint venture atau bekerja sama to rent their land, ya, untuk menyewakan tanahnya untuk bule demi pendapatan. Yang dikuasai oleh bule-bule itu Canggu misalnya, penuh bule di digital nomad, ya, pengusaha kafe, bar, dan villa. Di Ubud, ya, tempat-tempat bule-bule yang cari ketenangan, spiritualitas, yoga, seni, ya, di Ubud ini. Di Seminyak penuh resort mewah, butik, restoran internasional, Uluwatu, ya, server bule dan investor banyak menguasai villa dan beach club. Sanur, banyak bule pensiunan Eropa atau Australia yang menetap di sini. Berawa, Bererenan, nah sekarang ini lagi hype untuk bule muda, startup dan komunitas kreatif. Nusa Lembongan dan Nusa Penida sudah mulai banyak properti dikembangkan oleh orang asing, seperti itu. Beberapa proyek besar atau bisnis di Bali yang banyak dikuasai atau dimiliki oleh bule-bule itu antara lain beach club dan resort, ya, Vince Beach Club di Canggu, pemiliknya bule Australia. Labrisba Bali juga Canggu, itu walau dikelola oleh lokal, backing investornya ada campuran bule. Single Vein di Uluwatu, tempat legendaris server, juga banyak modal asing, seperti itu, ya. Apalagi yang dikuasai villa dan properti, ya. Banyak kompleks villa di Canggu, Berawa, Seminyak itu dibangun dan disewakan oleh bule. Misalnya villa-villa premium, ya, premium yang disewakan di Airbnb, ya. Banyak yang pemilik aslinya bule tapi pakai nama lokal atau perusahaan Indonesia. Mandala Group, nah, ini mengelola luxury villas dan beach clubs milik investor asing, ya, seperti itu. Ada juga yang dikuasai restoran dan kafe. Great Cape atau Great Cafe di Canggu, ikon tempat sarapan bule, pemiliknya bule Australia. Milk and Madu, ya, Nalu Bowls, Mason, semua ada campuran pemilik bule. Banyak coffee shop hipster di Berawa dan Ubud juga dikelola oleh ekspat, biasanya Australia atau Eropa, ya. Wellness, yoga, retreat centers, Yoga Band di Ubud, salah satu pusat yoga terbesar, foundernya juga orang asing, ya.
Radiance Life juga didirikan oleh bule. Seperti itu ya. Banyak spiritual retreat di Ubud itu dikelola oleh komunitas bule ya. Digital Nomad Hub ya. Dojo Bali di Canggu, co-working space terkenal. Awalnya juga dibangun oleh bule Australia. Banyak co-working lainnya di Canggu dan Ubud dibuat untuk target market bule digital nomad. Investasi hotel, banyak butik hotel baru di Uluwatu. Canggu dan Ubud ada dana besar dari Australia, Amerika, dan Eropa. Hotel-hotel kecil premium bahkan kadang dimiliki sepenuhnya oleh orang asing lewat struktur hukum lokal seperti nomine ya. Kenapa mereka menguasai? Mereka punya modal lebih besar. Tahu tren dunia wisatawan, apa yang dicari. Jaringan marketing internasional. Kadang lokal Bali juga merasa lebih gampang bekerja sama karena dapat fee atau pendapatan tetap ya. Seperti itu. Sikap orang Indonesia terhadap bule yang menguasai Bali itu campur aduk tentunya ya. Tergantung siapa dan dari sudut pandang apa. Pertama, banyak yang menerima terutama lokal Bali. Karena ekonomi, bisnis jalan ya. Bule sering sopan, banyak bule yang benar-benar menghargai budaya Bali. Ikuti upacara adat, bahkan belajar bahasa Bali. Seperti itu ya. Di samping itu perekonomian jalan ya. Kehadiran mereka membawa uang masuk, bule bayar mahal untuk sewa tanah, beli produk, bayar gaji lokal. Banyak orang Bali menyewakan tanah atau bekerja di villa, hotel, restoran miliknya bule. Tapi ada juga rasa tidak nyaman. Yang pertama karena harga properti naik gila-gilaan. Anak muda lokal jadi sulit beli tanah atau rumah di daerah strategis karena harga sudah harga bule ya. Budaya ada perubahan ya. Di beberapa tempat seperti Canggu, suasana lebih mirip mini Australia daripada Bali. Ada juga sih kekhawatiran budaya Bali jadi terkikis sedikit demi sedikit luntur. Dan lagian bule kadang melanggar aturan. Misalnya kerja ilegal jadi fotografer ilegal, yoga teacher tanpa izin, berbisnis pakai nama orang lokal hanya untuk akal-akalan hukum. Sikap arogan itu wah sering kita lihat. Sebagian kecil bule bersikap merasa superior, nggak mau ikutan aturan lokal ya. Contoh bule naik motor tanpa helm, bertingkah tidak sopan di tempat suci. Sikap pemerintah Indonesia dan Bali bagaimana? Nah sekarang mereka mulai lebih ketat ya. Ada razia terhadap bule yang kerja ilegal. Pajak untuk properti yang disewakan bule diperketat. Beberapa aturan mulai ya. Beberapa aturan baru ya. Membatasi bule untuk menguasai sektor bisnis yang mestinya milik lokal. Jadi ya bisalah disimpulkan ada rasa syukur karena ekonomi hidup, tapi juga ada rasa frustasi karena kehilangan kontrol, kendali. Ya, kontrol itu kendali bukan kehendali, kendali. Dan ada khawatir budaya Bali berubah jadi sekedar destinasi wisata. Ya, jadi sekarang ini ya ada peraturan-peraturan yang ketat itu sudah mulai dilaksanakan ya, mulai dieksekusi. Bule dideportasi. Nah, ini contoh nyata atau yang bermasalah bule. Kasus bule Rusia dan Ukraina 2022-2023
banyak yang tinggal di Bali pasca perang Rusia-Ukraina. Ya, tapi ada yang ketahuan kerja ilegal, jadi model ilegal, guru yoga ilegal, fotografer ilegal tanpa izin resmi, langsung dideportasi. Ya, kasus bule Australia buka bisnis ilegal, ada bule yang buka kafe dan jualan online tanpa izin bisnis formal. Setelah viral di media sosial, diusut imigrasi dan diusir dari Bali. Ya, kasus tak terhormat, ya, tempat suci ini banyak kali nih. Bule-bule foto vulgar di Pura, ya, di Pura, ya, tempat suci Bali Pura itu, langsung viral, ditegur keras, bahkan dideportasi. Kasus overstay dan gelandangan banyak bule, ya, apalagi setelah COVID, kehabisan uang, ya, banyak bule jadi gelandangan di Bali, jadi minta-minta uang di jalan, backpackers, ya. Ini juga jadi masalah sosial seperti itu. Reaksi masyarakat lokal Bali, pecalang dan adat Bali. Komunitas adat seperti pecalang, politisi, ya, adat Bali maksudnya, polisi bukan politisi, polisi adat Bali makin tegas, ya. Kesadaran ekonomi lokal. Generasi muda Bali mulai sadar bahwa kalau mereka tidak punya kontrol atas tanah dan bisnis, suatu hari mereka bisa terusir di kampung sendiri. Akhirnya muncul gerakan lokal untuk memperkuat kepemilikan tanah dan bisnis oleh orang Bali. Kritik di media sosial, banyak netizen Indonesia marah saat bule dianggap seenaknya di Bali. Misalnya saat bule pamer kerja tanpa izin atau pamer gaya hidup glamor di Bali sampai tidak hormat budaya lokal. Lalu langkah pemerintah Indonesia, ya, imigrasi sekarang rajin sweeping izin tinggal dan izin kerja. Ada program deportasi turis nakal yang sering diumumkan oleh media. Pengaturan bisnis properti, pemerintah membatasi cara bule mengakali kepemilikan tanah, ya. Lebih ketat mengawasi namine, ya. Perusahaan lokal abal-abal di bagian bule, ya, dipakai oleh bule. Pajak dan peraturan bisnis wisata, semua usaha villa, kafe, coworking space, ya, yang menyasar turis, ya, diawasi soal pajak dan izin. Jadi ada prediksi tertentu sebenarnya memang untuk bule ini ke depannya. Pemerintah Bali akan menarik uang bule, tapi dengan aturan yang lebih keras, ya. Komunitas lokal Bali mungkin akan lebih aktif melindungi budaya dan tanah mereka. Persaingan bisnis akan makin ketat. Bule yang hanya main-main tanpa izin resmi akan kesulitan, ya. Tidak sebebas dulu, ya, seperti itu. Kemudian banyak yang dikuasai oleh orang Bali, tapi masih ada yang dikuasai oleh orang lokal, ya. Seperti yang dikuasai orang lokal itu pariwisata tradisional dan budaya, usaha transportasi lokal, sopir rental, taksi lokal, ojek tradisional, ya. Tour guide ke pura, gunung, desa adat, itu masih dikuasai orang lokal. Seni dan budaya, event upacara adat, kuliner tradisional, ya, warung makan lokal, pasar tradisional, sektor properti kecil atau tradisional, ya, seperti itu, guest house sederhana, homestay kecil, jasa persewaan rental motor dan mobil, penyewaan alat diving dan snorkeling, itu masih dikuasai orang lokal. Retail lokal, minimarket tradisional, toko souvenir, itu masih dikuasai, ya. Alhamdulillah. Sektor yang hampir dikuasai Bali apa? Dikuasai bule bukan Bali.
Jadi sektor yang hampir dikuasai bule itu villa mewah dan luxury accommodation, co-working space dan komunitas digital nomad, beach club besar, cafe hipster, ya, dan restoran modern. Nah, itu masih dikuasai oleh bule, ya, seperti itu. Bule sedikit demi sedikit hampir menguasai itu, ya. Jadi siapa aja mereka yang dari Indonesia datang ke Bali, dari mana aja, ya dari Jawa terutama, ya, dari Banyuwangi, banyak, Jember, Surabaya, Malang, ya, dari Lombok itu, apalagi banyak, dari Mataram dan sekitarnya, dari Sumatera, apalagi Palembang, Medan, bahkan apalagi nih dari Flores, Kupang, Sulawesi dan lain-lainnya. Mereka kerja apa di sana? Hotel, villa, restoran, ya. Jadi chef, waiter, front desk, housekeeper, SPA, terapis spa Bali terkenal. Tapi banyak dari luar Bali nih, ya, dari Banyuwangi dan sebagainya, sopir, guide wisata, tour operator, konstruksi pembangunan villa, hotel. Ini tukang banyak dari Jawa, ya, penjaga toko, pekerja retail, warung-warung, ya, warung-warung kecil itu, ya. Kenapa kok banyak dari luar Jawa? Karena tenaga kerja lokal itu dari Bali maksudnya terbatas jumlahnya, ya. Biaya hidup lebih tinggi. Bali butuh tenaga kerja yang besar seperti itu. Jadi pendatang dari luar Bali mau kerja keras di level pekerjaan kasar yang mungkin anak-anak lokal sudah tidak mau lagi, ya. Dampaknya apa? Ekonomi Bali bergerak kencang, ya. Bekerja dari luar Bali, kirim uang ke daerah asal atau remittance, membantu keluarga. Negatifnya apa? Ada ketegangan sosial di beberapa tempat. Kadang muncul sentimen Bali bukan untuk orang Bali lagi. Ini real, ya. Terutama di daerah padat turis kayak Kuta dan Canggu, urbanisasi liar. Ya, jadi muncul daerah kumuh baru di sekitar Denpasar dan Badung seperti itu, ya.